Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa, amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Abdul Muhdi Al-Ansari MA yang saya hormati, Fadilatul Mukarram Akhil Karim Al-Ustadz Jamal yang saya hormati, dan para pengurus yang lain, Ibu Haji yang saya hormati dan ibu-ibu yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah sehingga bisa berjumpa kembali di Mushola Al-Azhar. Mudah-mudahan perjumpaan ini selalu menyebabkan turunnya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Biar nyambung, dua pertemuan yang lalu saya menyampaikan tentang tanda-tanda seseorang itu, seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seingat saya pembahasan itu tidak tuntas ya, karena kemarin diselingi dengan hikmah daripada kurban, hikmah daripada pengorbanan Nabiullah Nabiullah Ibrahim kepada Nabiullah Ismail alaihis salam. Inna alamata mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala li'abdihi sab'a alamat. Ada 7 alamat, ada 7 tanda bahwa seorang itu dicintai oleh Allah. Karena yang paling penting dalam hidup ini adalah mahabbatullah. Kita ini dicintai oleh Allah, bukan sekedar kita cinta. Yang lebih-lebih ada dicintai oleh Allah. Sudah saya sampaikan 3 seingat saya. Yang pertama, biar nyambung saya urut dari awal lagi, tapi singkat-singkat saja. Adamut tam'i fid dunya waz zuhdu fi aidin nas. Tanda seseorang itu dicintai oleh Allah, dia tidak tamak, tidak rakus terhadap dunia. Dan zuhud apa yang dimiliki oleh manusia, oleh orang lain, gak iri, gak ngurus milik orang lain. Makanya seorang laki-laki berdatang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Nabi, ya Rasul, tunjukkan kepada saya sebuah amal apabila saya lakukan, saya ini dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Jawabnya Nabi, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau dengan urusan dunia, tidak tamak dengan urusan dunia, dan tidak iri hati, tidak mengurus apa yang dimiliki orang lain, engkau akan dicintai oleh manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sa'yu fi masalihin nas wa qada'i hawaijihim, fi masalihil ibad wa qada'i hawaijihim. Yang kedua, tanda seseorang itu dicintai oleh Allah, dia selalu berusaha bagaimana supaya dirinya ini bermanfaat kepada orang lain. Ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas.
orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, at-taufiq lil amali shalih qabla al-maut. Allah menunjukkan kepada dia kepada sebuah perbuatan baik dan dia mati dalam keadaan beramal baik itu walaupun sebelumnya melakukan dosa. Seperti contoh Bani Israel itu yang saya pernah ceritakan. Sekarang yang keempat. Baru 3 kan kemarin Pak ya? Yang keempat, bahwa seseorang itu seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-amalu fil khafa. Berbuat baik dengan cara rahasia. Berbuat baik dengan cara rahasia ini adalah ikhlas. Ya Pak ya. Jadi kalau berbuat baik rahasia, dirahasiakan kebaikan itu, gak diceritakan. Apa saja dirahasiakan. Sedekah rahasia, tahajud rahasia, gak pernah diceritakan. Ada orang cerita begini, alhamdulillah, saya setelah pensiun ini sekarang saya konsentrasi. Setiap jam 3 malam saya sudah bangun sampai subuh saya enggak langsung sholat subuh. Alhamdulillah. Bagus gak itu? Bagus gak Pak? Gak bagus. Kenapa? Cerita kebaikan. Plafon tuh saya dulu yang nyumbang itu. Pintu itu saya yang nyumbang itu. Udah enggak rahasia. Jadi rahasia itu seakan-akan yang hebat itu sampai orang yang beramal dengan ikhlas itu nanti dia ada di urutan keberapa itu di dalam 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah nanti di mahsyar. Di antaranya orang yang berbuat amal baik, sedekah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak artinya ikhlas. Ikhlas itu apa, Pak? Ikhlas itu artinya bersih. Khalis itu artinya bersih. Ikhlas itu dilihat orang, enggak dilihat orang tetap stabil. Paham Pak? Ikhlas tetap stabil. Kalau dilihat orang takbirnya Allah Akbar. Kalau dilihat orang. Kalau orang enggak ada Allahu Akbar. Hah? Ada enggak yang begini? Ada. Ikhlas itu dipuji gak dipuji stabil. Kalau dipuji semangat, kalau enggak dipuji kendor, enggak ikhlas. Ikhlas itu kalau sedekah gak pernah cerita, lupa, sudah dilupakan. Ikhlas itu, mohon maaf Pak, karena memang kalau kebaikan itu dilupakan, kita berbuat sama orang baik sama orang lain itu dilupakan. Suruh seperti, mohon maaf, buang kotoran. Sampean pernah nginget-nginget kotoran yang pagi-pagi sampean buang? Oh ini sate ini. Yang kemarin diinget-inget lagi ini tempe, pernah begitu sampean?
Ikhlas itu seperti itu, enggak nginget-nginget. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu at-taqiyal khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertakwa dengan cara rahasia. Makanya para wali itu selalu merahasiakan amalnya. Dia merasa risih kalau amalnya itu ketahuan, identitas dirinya itu ketahuan. Makanya kalau orang bilang saya wali, itu paling wali murid atau wali kota. Kalau dia bilang saya wali, itu pasti bukan wali. Wali itu kalau ketahuan risih. Wali itu tidak akan mempamerkan karomahnya. Kalau orang memamerkan karomah itu bukan wali, sulap namanya. Karomah itu adalah penghormatan dari Allah yang dimuliakan, kekasihnya dimuliakan oleh Allah ketika dalam keadaan terdesak. Ya Pak ya? Terdesak. Jadi enggak sengaja. Para wali itu enggak sengaja memamerkan, enggak ada. Kalau sengaja memamerkan ke karomahannya bukan wali. Satu contoh, Nawawi itu di Mesir, Nawawi itu kan selalu pakai peci hitam. Berkunjung ke Azhar. Karena ketahuan itu ulama dari Indonesia, diajak orang-orang sana. Indonesia Bogor. Orang Indonesia itu kayak kebo, seakan-akan bodoh. Dengar begitu kayak Syekh Nawawi, pecinya dimiringin. Masjid miring. Miring lagi begini. Bingung orang semua. Jadi ada orang sekelas itu, tolong. Orang itu pecinya suruh benerin. Benerin Nawawi. Itulah waliullah. Kalau kiai sekarang biar kecinya digini-gini ini enggak bergerak. Syekh Nawawi ada acara takut hujan. Nawawi cuma merana. Awannya hilang, hujan enggak jadi. Jadi ketika dibutuhkan datang karomah itu para waliullah. Jadi kalau pamer itu enggak. Makanya kayak Mbah Holil, ada orang datang ke Mbah Holil, dia sudah lumpuh sekian tahun, enggak ada tabib sana. Zaman dulu belum ada kayak seperti sekarang tabib istilahnya. Bukan muslim dia, Chinese, berobat kemana-mana enggak sembuh-sembuh. Akhirnya ada yang bilang, sudahlah datang ke Mbah Holil. Datang, dipikul Pak, pakai kursi, duduk itu dipikul. Masuk ke pekarangannya Mbah Holil, dipikul. Dia yang lumpuh ini dipikul. Belum masuk ke dalam, belum ketemu, Mbah Holil keluar dari kamarnya.
langsung bawa pedang. Orang yang lumpuh itu mau dibacok, langsung lompat, lari udah, sembuh. Takut pedang. Itulah para jamaah sekalian, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah yang baru cicitnya Mbah Khalil yang bernama Kiai Khalilur Rahman, ya majtub lah, pakaiannya sederhana, di kampung, di pedalaman. Ada orang hilang sapinya hilang sepasang, cari ke sana mari nggak ketemu, pakai preman ini preman itu, nggak ada yang menemukan. Datang ke Kelelur, matur, Pak Kiai, sapi saya hilang, tolong doakan, mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Yang namanya orang miskin, petani, punya harta kekayaan cuman itu. Ya, kata Kiai, langsung dikasih broklat, gak tahu dari mana itu broklat. Ini minum sekarang. Apa hubungannya sapi hilang dengan broklat? Broklat itu tuh apa? Cuci perut kan? Mencret. Sudah diminum, udah pulang. Suruh cepat pulang. Pulang di perjalanan, di pertengahan jalan mules. Akhirnya mau buang air besar, turun ke kali, sapinya diikat di situ dua sepasang. Nah, inilah orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga adalah saya katakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada amal soleh dan berakhir mati dalam keadaan beramal soleh. Yang keempat, al-amalu fil khafa, melakukan amal soleh dengan rahasia. Makanya para jemaah sekalian, sholat sunnah itu selain tahiyatul masjid, selain sholat sunnah yang memang jamaah seperti tarawih itu jamaah, Idul Fitri, Idul Adha itu syiar jamaah. Sholat jamaah itu memang syiar. Ada sholat yang dianjurkan jangan di masjid, di rumah. Kenapa? Karena menjaga kerahasiaannya. Tahajud itu sunnah di mana, Pak? Lebih bagus di mana? Di rumah dengan di masjid? Di rumah. Duha itu di mana? Di rumah atau masjid? Di rumah. Menjaga kerahasiaan. Jangan sampai nanti sholat tahajud di Al-Azhar jam 3 malam sampai raung-raung. Ya Allah, ya Allah, siapa ini? Iya Pak, saya pernah ke wali kota, ada urusan apa gitu saya dulu. Ini pejabatnya apa namanya yang berkepentingan melayani umat itu, melayani masyarakat itu, sholat duha di kantor lah. Ini kata saya, ya Allah, ini zalim orang ini. Di kantor sholat, sedangkan yang nunggu bejubel. Gak ngerti, inilah kadang-kadang orang gak ngerti cara beragama. Jadi yang keempat adalah tanda seseorang itu dicintai oleh Allah, banyak amal soleh rahasia. Kita ini para jamaah sekalian harus mempunyai satu amal soleh yang rahasia. Entah itu sholat sunnah, entah itu sedekah, entah itu bantu tetangga. Dahsyat amal rahasia ini. Sampai pernah terjadi dialog
Mana yang paling hebat? Yang paling hebat itu gunung. Adakah yang lebih hebat dari gunung? Ada. Apa? Besi. Dibor gunung itu bisa berlubang. Kayak di Saudi, gunung yang dulunya tegar itu sekarang jadi bawah bisa jadi jalan tol. Pakai besi. Adakah yang lebih kuat dari besi? Apa? Api. Adakah yang lebih hebat dari api? Air. Ada yang lebih hebat daripada air? Apa? Angin. Laut itu digulung oleh angin, terjadi ombak, gak tenang lautan. Kenapa? Dihempas angin. Ada yang lebih hebat dari angin? Ada. Sedekah rahasia, tangan kanan memberi, tangan kiri gak tahu. Itu hebat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang keempat, tanda seseorang itu dicintai oleh Allah, memperbanyak amal rahasia. Makanya berat. Ikhlas itu berat. Ikhlas itu kata Nabi, kannamlatis sauda fi lailatin dolma. Ikhlas itu seperti di kegelapan malam, semut di kegelapan malam berjalan di atas batu hitam. Halus sekali. Yang kelima, tanda seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ibtila wal imtihan minallahi subhanahu wa ta'ala. Orang itu diuji dengan bermacam-macam ujian oleh Allah. Diuji dengan yang tidak enak, yang tidak nyaman. Sakit, miskin. Jadi jangan kira orang miskin itu dia sedang dapat murka dari Allah. Bukan seperti itu. Jangan kira sakit itu merupakan adab dari Allah. Bahkan ujian orang semakin diuji oleh Allah, semakin dicintai. Kita kan memahami kadang-kadang, orang kaya itu dialah ya orang yang disayang oleh Allah. Dia semakin berkah. Belum tentu. Jadi sakit. Para nabi, orang yang paling banyak diuji oleh Allah adalah para nabi, orang yang paling dicintai oleh Allah. Coba, inna asyaddal bala al-anbiya, summal awliya, summal ulama, summal amsal fal amsal. Ujian yang terberat itu yang dihadapi para nabi. Ya Pak, nabi itu ada yang sakit sampai 18 tahun. Sampai sakitnya itu dia kaya raya sebelumnya, hartanya habis, anak-anaknya meninggal semua. Semua lahan ladangnya ludes. Gak punya apa-apa, sakitnya sampai orang kampungnya itu gak suka, disuruh diungsikan. Itu terjadi kepada Nabi siapa? Nabi Ayub. 18 tahun. Sampai Nabi Ayub itu diungsikan, yang setia hanya istrinya. Sabar. 18 tahun. Itu manusia yang paling dicintai oleh Allah, para nabi. Ada para nabi yang enggak punya kampung, diusir terus, dikejar-kejar. Siapa? Nabi Musa. Setelah keluar dari istana Fir'aun enggak punya kampung Nabi Musa, 40 tahun.
berpindah-pindah dengan kaumnya. Terus Nabi Ibrahim diuji dengan bermacam-macam ujian sampai dibakar. Nabi Yahya dibunuh oleh umatnya. Nabi Zakaria meninggal, mati digergaji. Digergaji Pak Nabi Yahya itu. Jadi Nabi Yahya itu dikejar-kejar. Ada pohon besar, masuk ke dalam pohon itu. Pohon itu berlubang. Masuk ke dalam pohon, masih ujung bajunya itu kelihatan. Ujung bajunya Nabi Yahya itu kelihatan. Dan ketika ketahuan Nabi Yahya ada di dalam kayu itu, disuruh gergaji. Digergaji, meninggal Nabiullah Yahya alaihissalam. Ujian. Jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tanda seseorang itu adalah ketika banyak diuji, entah itu dengan kemiskinan, entah dengan sakit, dengan bermacam-macam ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa sakit itu bukan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah hatta yalqallaha wa laysa alaihi khati'ah. Bala itu yang terjadi kepada orang yang beriman laki-laki atau beriman perempuan, semuanya itu sebatas menghapus dosa sehingga dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa sudah membawa dosa. Jadi jangan dipahami bahwa sakit itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada riwayat mengatakan kamaru ya'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min abdin nazalat bihi baliyatun fa'tasama bi illa a'taituhu qabla an yas'alani wastajabtuhu qabla an yad'uani. Tidaklah seorang hamba yang kena musibah lalu dia berpegang teguh kepada Allah, artinya fa'tasama bi, berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima dengan apa yang diujikan oleh Allah, dia akan saya beri sebelum dia minta, dan aku kabulkan permintaannya sebelum dia berdoa kepada saya. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man marida lailatan, barang siapa yang sakit satu malam, fa sabara, lalu dia bersabar, wa radiya, dan dia ridha, anillahi subhanahu wa ta'ala, itu dari Allah, bukan berarti sakit gak berobat Pak, tetap berobat, akan tetapi ini adalah ujian dari Allah, tahu, tidak ngegerutuh. Kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuh, dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang lahir daripada rahim ibunya tanpa dosa. Ini sampean Pak, kalau istighfar itu lebih mantap kalau lagi sakit. Jangan kalau lagi sakit, aduh, jangan begitu terus Pak.
Man lam yubtali, barang siapa yang tidak pernah diuji, baina kulli arba'ina laila bibaliyatin, setiap 40 hari 40 malam dengan ujian atau tidak pernah sakit, au hamma au musibatin, enggak pernah susah seneng terus selama 40 hari, enggak pernah sakit kepala sekalipun, atau enggak pernah kena musibah, falaisa lahu indallah khair, enggak ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah itu hal yang lumrah, sakit itu hal yang biasa. Tapi sampean jangan ngarepin sakit. Nah, saya darah tinggi, ayo saya beliin sate 20 semplok sekalian, biar saya sakit, biar diampuni dosa-dosa saya. Ya jangan Pak, stroke sampean. Kalau sudah keper-keper begini sampean gimana? Seganteng apapun laki-laki kalau sudah begini gak mau perempuan. Ibu mau sama orang stroke. Wa fil khabari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis, idza maridal abdu ba'asallahu ilaihi malakain, apabila seorang hamba itu sakit, Allah mengutus 2 malaikat. Undur, faqala, maka berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman, undur ma yaqulu abdi, lihat wahai malaikat apa yang dikatakan oleh hambaku. Ngomong kepada 2 malaikat ini Allah. Fa in huwa qala, kalau dia berkata alhamdulillahi rafa'a dzalika ilallah, alhamdulillah rafa'a dzalika ilallah, datang lapor lagi kepada Allah malaikat Allah. Kalau dia mengatakan alhamdulillah, orang yang sakit itu, rafa'a dzalika ilallah, dilaporkan kepada Allah, wa huwa a'lamu fayaqulu li abdi, dan Allah yang lebih tahu, fayaqulu li abdi, maka Allah itu berfirman kepada hambanya, alayya in ana tawaffaituhu an udkhilahul jannah, wajib bagi saya kalau engkau mati wajib masuk surga. Orang yang ketika sakit sabar. Wa in ana syafaituhu, dan apabila saya menyembuhkan, kata Allah, orang yang sakit, abdilhu lahman khairan min lahmihi, aku ganti daging lebih bagus daripada daging sebelumnya. Wadaman khairan min damihi, dan aku ganti darah yang lebih bagus daripada darah sebelumnya. Wa an ukaffir anhu sayyiatihi, dan aku ampuni semua dosa-dosanya. Makanya orang sakit itu Pak, dicabut 4 hal. Orang kalau sakit dicabut tenaganya, iya kan? Biar Mike Tyson waktu dulu hebat-hebatnya, kalau udah sakit lunglai. Ya, sehebat apapun kalau sudah sakit lunglai. Yang kedua, dicabut indera rasa enaknya. Orang kalau sudah sakit semua pahit Pak. Semangka ini pahit, kelengkeng ini pahit. Sampai ada orang sakit kasih sop buntut sama sate sama eskopyor. Moh sakit. Ya, nggak nikmat sudah. Orang air aja rasanya pahit, dicabut, memang dicabut oleh Allah. Yang ketiga, dicabut
sinar wajahnya. Orang kalau sudah sakit pasti layu kan? Yang keempat, dicabut dosanya. Kalau sembuh, yang 3 dikembalikan, yang 1 tidak dibalikan lagi. Ya kan? Orang kalau sudah sakit, sehat, seger lagi, tenaganya kembali lagi. Kalau sudah sembuh, biasanya makan lebih doyan dari sebelum sakit. Namanya kemaruk. Ya. Orang kalau sudah sakit, sudah sembuh, wajahnya seger lagi. Dosanya tidak dibalikin lagi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda yang keempat ini, yang kelima ini adalah al-ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh karena itu, bagi orang yang beriman itu apapun baik. Sehat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat sehat. Sakit, sabar. Tapi kadang-kadang nikmat yang jarang disyukuri itu adalah nikmat sehat. Kita nih lupa, Pak. Aduh, kalau sudah sakit, terasa nikmat sehat itu. Ya. Nikmat itu kalau masih ada enggak direken, Pak. Tapi kalau sudah tidak ada baru terasa. Kalau sudah tiada baru terasa ya bahwa kehadiranmu sangat berharga. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa hati. Berat. Kadang-kadang punya istri dibentak-bentak terus istrinya. Giliran ditinggal sama istrinya baru terasa. Kehilangan watak. Kan rapnya yang gini rapnya. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah, tetapi ku mohon terus kuatkan. Saya kira ini dulu pelajaran kita malam hari ini. Jadi yang kelima, jadi kurang 2 lagi ya. Yang kelima, tanda seseorang itu dicintai oleh Allah, diuji dengan bermacam-macam ujian oleh Allah, sehingga meningkat kadar imannya, tambah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Bu? Ya? Jam berapa? Setengah 8. Kata Rasul, nikmatani maghbubuna katsirun fihima minan nas. Jadi ada 2 nikmat yang kita ini kurang menghargai. Kadang-kadang sehat ini kurang disyukuri. Coba Pak, sakit gigi aja rasanya kayak apa? Kalau udah kena sakit gigi, semuanya salah. Ada orang ngobrol kesel sama orang ngobrol.
Ada bunyi sepatu, kesel sama bunyi sepatu. Nggak ada benernya. Kalau sudah sakit gigi. Kadang-kadang ada orang ketika ditanya, gimana sehat? Sehat badannya, kantongnya nggak sehat. Seakan-akan sehat itu nggak ada harganya, kalah dengan duit. Padahal kadang-kadang banyak orang duitnya miliaran tapi nggak sehat, kan nggak bisa nikmati, Pak. Punya istri 3, yang satu umur 30 tahun, yang kedua 25, yang ketiga umur 20. Tapi dia sakit anyang-anyangan. Kan nggak bisa ngapain. Baru tahu nikmatnya sehat. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karomahnya seperti apa? Iya. Justifikasi itu apa? Iya, saya paham pertanyaannya. Jadi kalau begitu, ada memang hamba Allah itu yang majdub. Majdub itu artinya sudah tertarik. Majdub jadbun itu tertarik ya. Artinya sudah lupa karena cinta. Tapi majdub itu sendiri ada 2. Ada majdubun lirrahman, ada majdubun lisyaitan. Ada orang jadab itu karena setan, ada jadab karena Allah. Jadi kalau ada orang kelihatannya secara syariatnya enggak pakai celana pendek, compang camping, tapi ada karomah, itu bisa majdub lirrahman, dia kekasih Allah, dia gila. Orang kalau sudah gila lupa, gilanya cintanya kepada Allah. Bisa paham ya? Kalau orang sudah kadang-kadang kalau sudah cinta kepada Allah itu sudah lupa. Jadi dia sudah tidak syar'i lagi. Itu majdub lirrahman, gila karena Allah. Ada tandanya majdub lirrahman itu 1. Dia sudah cerai dengan dunia. Sudah cerai dengan dunia, sudah enggak urusan duit, udah enggak senang duit, enggak ngerti duit. Tapi kalau ada orang giliran dikasih duit, diamplopin 100, nggerutu, diamplopin 2 juta, seneng, itu setan itu. Majdub li syaitan.
Kalau dia sudah cerai dengan dunia, sudah tidak suka dengan keberlap dunia, hanya dia majdubun lirahman. Kita nggak bisa menghubungi orang gila. Tapi gilanya gila karena Allah. Lupa. Nah, tanda-tandanya kalau masih hubbud dunia itu namanya sandiwara, acting. Dan memang kadang-kadang orang itu dikasih apa namanya ya Allah. Kalau maunah itu kepada orang yang beriman. Kalau di apa Pak Kiai yang orang itu di luar kayak Fir'aun gitu loh. Iya, di sepuas-puasnya sudahlah. Fir'aun itu enggak sakit. Dibiarkan oleh Allah sepuas-puasnya. Ada yang begitu. Jadi bagi dua, orang yang gila karena Allah, ada gila karena setan. Kalau gila karena Allah itu dia tandanya dengan dunia sudah cerai. Saya kira itu jawabannya. Jadi ada orang seperti itu, kita jangan terlalu menghina. Enggak usah dicemooh dan jangan diikuti. Oh, mungkin dia mencapai hakikat sama Allah, saya mau kayak dia, diketawain sama orang lain. Jadi orang kayak gitu jangan dihina, jangan dicemooh, tapi jangan diikuti. Paham ya? Cukup? Cukup ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafruqana min ba'di tafruqan ma'suma wa la taj'alna syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.